YouTuber enak, malah gratis, oleh duit, gampang ini. Nah itu juga banget komennya netizen melecehkan itu. Aku ya nggak masalah itu, memang orang kalau nggak tahu wajar. Ketika panjenengan fokus ke YouTube itu pendapatan makin bertambah atau makin menurun? Alhamdulillah ya, alhamdulillah waktu aku riset topik makin naik. Ya, makin naik dan makin naik. Kalau UMR itu mungkin 4.500.000 ya. Makin naik. Tinggal ngalikan pemirsa itu. Ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel YouTube saya, Malikul Amin. Channel YouTube yang berisikan konten edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Saat ini saya ketemu YouTuber yang menginspirasi dan juga sangat luar biasa. Tentunya pemirsa yang saat ini nonton, terutama pecinta kuliner, tahu semuanya terkait dengan detektif rasa yang ada di samping saya. Ingat kuliner, ingat Mas Yusuf pada channel. Matur banget. Bagaimana Mas Yusuf, punya kabar? Alhamdulillah. Sehat Mas. Saya. Beliau selalu tersenyum dan murah senyum pada siapapun. Guyuan ya aja nih. YouTuber ya yang memang humble, selalu merangkul konten-konten kreator pemula seperti saya. Amin. Kalau boleh tahu Mas Yusuf, sudah berapa tahun ngerintis atau membangun channel Yusuf ada channel itu? Sebenarnya aku membangun ini masalah coba-coba karena aku suka editing, suka dunia apa kayak movie gitu ya, kayak film-film. Aku suka editing, aku suka kayak berinteraksi langsung ke penjual ya awalnya tuh. Tapi dulu kontenku sebenarnya itu bukan kuliner, tapi konten bola karena mengingat apa ya, antusias bola di Indonesia sangat tinggi, semangat banget. Jadi dulu aku konten bola hanya setahun mungkin ya udah monetasi, udah gajian, tapi memang nggak bisa bangga karena itu video kayak ambil dari orang varius. Akhirnya kena hak cipta atau memang kita mengakuinya konten berulang gitu loh. Akhirnya aku mulai awal lagi aku konten lobet burung. Nanti aku ke lomba-lomba burung, ke peternak burung untuk lihat. Kok gak ngangkat yo, isi salang. Akhirnya aku lagi pindah konten konten sama anak istri. Daily vlog, cari-cari referensi rekreasi yang enak untuk keluarga. Ya nggak ngangkat. Aduh aku sampai terakhir aku sesuai dengan hobiku makan. Wah iki bismillah, pelan-pelan aku coba bermodalkan HP, namanya HP kentang. Pertama itu buat contoh tuh temanku yang jualan mentol. Itu ingat banget tau. Jualan mentol tak parani. Cara kasarane bosong kerjaan ya. Bro, awakmu betul-betul tali pun yo. Gak apa bro, aku nyoba YouTube dengan senang hati ya. Pertama aku nonton ya sangat tidak masuk akal. Gak ngomong gak apa, pokoknya nyuting tok, mari. Nah itu aku ada ketertarikan. Kok aneh ini harus dikembang rek. Nonton lagi. Yang kenal-kenal aja, kayak jualan nasi goreng, kenal langganan. Cak, yuk video dulu ya. Akhirnya keturunan aku suka, gitu. Pertama juga nggak bikin orang suka, soalnya hanya video tanpa ada interaksi, kasih lagu. Akhirnya nggak wong turu, cara kasaran kan ngono. Setelah video kayak lagu, akhirnya tak rombak lagi, tak analitik aku lihat YouTuber lainnya yang besar. Apalagi aku ngefans banget kayak hobi makan, Carlos, Kubiler itu kan. Wah itu kelas, aku belajar dari situ. Oh cara gini interaksi sama pembeli, sama penjual. Pelan-pelan aku nyoba untuk langsung interaksi di depan kamera. Belibet banget. Ya semua itu butuh proses ya. Itu ngomong itu belibet. Keluar ya kayak gitulah. Beneran itu real ya. Terus apalagi waktu makan atau review di tempat yang benar-benar rame. Waduh itu mental banget. Tanganku termor banget. Waduh. Kalau kena sendok aku ambil. Waduh. Tahun berapa Mas itu? Awal mula membangun channel dari subscriber 1 sampai 300.000. Awal 2018. Tahun di bola. Sampai setahun di bola pokoknya ganti channel sampai gak jelas. Vakum 5 bulan karena bingung bikin konten apa. Ketemu kuliner akhirnya coba kuliner. Akhirnya 2019 mulai kuliner. Mulai pelan-pelan coba kuliner. Tak coba 3 bulan lah aku keliling-keliling ya street food lah, cari yang
tidak begitu banyak modal dan tidak begitu banyak orang yang kayak ngerubungi lah, jadi nggak grogi gitu loh. Awal-awal kan juga orang pasti grogi, ngomongnya bukan orang bisa, tapi lambat laun karena proses, karena pengalaman juga ya, akhirnya bisa berani untuk ngomong di depan orang banyak, pelan-pelan akhirnya bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Motivasi dari panjenengan ber-YouTube, menjadi YouTuber, menjadi sosok seorang figur konten kreator, itu motivasinya apa? Hobi atau orientasinya ke uang atau bagaimana itu? Gini sebenarnya ya, kalau untuk masalah motivasi itu pasti pertama uang, pasti sebenarnya uang, money oriented. Aku melihat banyak YouTuber yang bisa sukses, kenapa kita enggak? Pasti bisa gitu. Pertama itu motivasi. Dan yang kedua, aku juga hobi, di passion gitu. Kalau kita menjaga sesuatu karena hobi, bisa jalan. Tapi kalau misalkan ya jenengan nggak hobi mancing, terus sampai maksa konten YouTube mancing, nggak kan jalan, karena nggak dari hati itu. Tapi kalau kita pikir orang yang nggak hobi makan sepertinya nggak ada, Mas, semuanya hobi. Tergantung, ada yang hobi makan tapi tanpa ada kamera, ada yang gitu. Oh demikian. Ada yang malu, ada yang mungkin tanpa itu ada. Bagaimana terkait modal? Kan untuk kuliner sendiri itu kan butuh modal besar kan? Sebenarnya itu modal itu tergantung ya. Kondisional ya? Kondisional banget. Aku mengakui ya, waktu dulu aku masih kerja di pabrik, aku dulu buruh pabrik atau karya pabrik ya. Oh ini kita baru tahu ini. Dulu berarti kerja di PT ya? PT. Aku alumni mie sedap. Pasti semua orang tahu mie sedap, aku alumni situ. Posisi supervisor? Oh supervisor apa? Guru aja, guru pabrik. Bagian nodel ya, pasti tahu lah. Pembuatan mie gitu. 13 tahun, hampir 14 tahun aku di sana. Karyawan tetap berarti ya? Udah karyawan, udah sebenarnya itu zona nyaman. Cara kasaran itu, karyawan apa metu? Nah, pasti kan kenapa kok sampai metu milih YouTube? Nah, gini. Kalau berarti di PT jenengan keluar demi menjadi seorang konten kreator kuliner di YouTube ya? Ya, bener banget. Sebenarnya untuk di pabrik udah enak, kerja udah nyaman. Selama 13 tahun lebih itu udah bukan waktu yang baru ya, udah lama banget ya. Udah jadi karyawan tetap? Udah kenal semua teman-teman, itu yang berat banget, udah akrab sama teman-teman, karena udah cocok. Cuma kan kita kalau kita ikut orang, kita kan nggak pernah bisa untuk lebih sukses lagi. Jadi anak buah? Tetap jadi anak. Kalau usaha sendiri walaupun kecil, kita jadi bos? Bener banget, jadi aku pelan-pelan. Dan yang paling aku pentingkan untuk bisa dari pabrik, aku ingin bisa kumpul bersama anak istriku, karena aku kan dulu kan kerja di Gresik, sekarang pulang berapa minggu baru pulang ke istri, jadi mengingat anakku udah lumayan besar, udah sering kangen, pengen aku tetap pulang lama di rumah. Itu keputusan yang bagus untuk resign, dan aku pelan-pelan untuk memperkuat channelku, melebarkan sayapku, keliling-keliling ke kota-kota lain tanpa ada gangguan atau pekerjaan lain. Untuk resign sendiri pastikan ada pertimbangan kuat. Nggak mungkin ketika jenengan aktif di YouTube tidak posisi dalam keadaan aman menggantikan gaji yang sifatnya udah UMR. Pasti gitu ya. Kalau tidak di zona nyaman, di zona aman, kalau tidak di zona aman kan otomatis Mas Yusuf kan nggak mungkin mengorbankan keluar dari pabrik. Ya bener banget ya. Ya aku juga memikirkan, apalagi aku udah anak dua, udah sekolah, pasti tambah banyak pengeluaran. Jadi aku mengingat itu, aku juga siap dengan segalanya ya. Awal aku punya tekad yang besar, aku punya keinginan yang besar untuk lebih baik lagi. Walaupun aku pernah bilang gini ke istriku, kalau sayang aku besok misalkan saya dari pabrik, sama setuju nggak? Dia aku bilang sama siap tak dengan segalanya, walaupun YouTube sepi rame, siap. Yang penting aku bisa kumpul sama istri sama anak, itu yang paling penting. Karena kata Pak Yai, kata Pak Ustadz itu, orang yang baik itu orang yang bisa kumpul bersama anak dan istri, itu lebih berkah, lebih barokah. Sedikit apapun uang, tapi bisa lebih barokah kalau dekat selalu sama istri dan anak. Kalau boleh disimpulkan, kebersamaan dengan keluarga itu juga rezeki gitu. Rezeki ya, makanya insya Allah melancarkan rezeki katanya gitu. Jadi bismillah, aku tekad. Itu pertama juga aku izin ke orang tua juga. Sebenarnya aku berat ya, mengingat kamu anak loro.
kamu kalau metu iso tak kira-kira menghidupi anakmu gitu. Ya aku sih bujang nggak masalah, ngono. Wong tua wajar bilang gitu karena aku udah nikah, udah punya anak, bukan main-main loh. Apalagi dunia itu kan nggak tahu apakah besok akan terang apa gelap, nggak tahu kan. Sedangkan di PT kita sudah jadi karyawan tetap, besok kalau kita keluar dapat pesangon, kesejahteraan keluarga terjamin. Sedangkan YouTube sendiri kan nggak stabil, nggak tahu gimana kedepannya. Cuma aku gini mas, kalau kita nggak mau mencoba kita kan nggak tahu. Harus mencoba, itu antara itu maju atau mundur kita coba. Jadi kita harus punya keinginan. Bismillah, atas nama Allah pun fayakun pasti bisa. Aku mikir gitu. Akan tetapi Mas Yusuf sendiri kan ketika keluar dari PT itu kan pasti ada pertimbangan kuat. Pasti. Apakah pada saat dengan resign dari pabrik itu gaji YouTube sudah dipastikan aman atau melebihi dari pendapatan dari PT itu? Alhamdulillah di saat itu memang aku juga memikirkan masalah gaji ya. Jadi di saat aku resign dari pabrik, alhamdulillah, syukur Allah ya, syukur Allah itu benar-benar udah lebih dari pabrik. Mantap. Dan udah bisa lebih lagi untuk masyarakat keluargaku dan juga luar biasa. Itu jadi itu pedoman kuat bagi aku berani keluar. Bukan jadi itu berkuat enggak ya, kita juga punya anak istri gitu loh. Jadi kita pikir dulu benar-benar matang ini cukup nggak untuk kita ke depan. Jadi kalau dibawa UMR aku kan nggak berani. Kalau di atasnya insya Allah berani. Soalnya aku UMR bisa cukup, apalagi di atas UMR gitu loh. Jadi aku bismillah, alhamdulillah setelah aku resign dari pabrik banyak rezeki yang datang, aku bisa keliling-keliling ke kota-kota lain, bahkan bisa keliling ke Aceh Timur, bisa ke Semarang, ke Bluro, bahkan sekarang ke Madura. Berarti posisi ada di titik aman ketika resign itu. Kalau gini mas, jika kita fokus pada dua pekerjaan, kita akan bisa fokus. Karena gini, kita punya pabrik, kerja di pabrik. Kita mau keluar kota nggak bisa, kita ganggu. Karena ada pekerjaan lain gitu. Tapi kalau kita udah resign dari pabrik atau metu ke pabrik, enak. Mau ke Madura 1 minggu nggak ada masalah, karena kita udah kerja. Kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Bener banget, dan kita nggak terikat. Mau kerja boleh, nggak kerja silakan. Itu, dan yang paling penting waktu buat anak istri lebih banyak. Itu yang paling sangat penting. Luar biasa. Untuk resign dari pabrik tahun berapa Mas Yusuf? Aku resign 2001 bulan Maret nggak salah. 21 ya. 21 Maret insya Allah. Ketika panjenengan fokus ke YouTube itu pendapatan makin bertambah atau makin menurun? Alhamdulillah ya, alhamdulillah waktu aku resign dari pabrik makin naik. Ya, makin naik dan makin naik. Kalau UMR itu mungkin 4.500.000 ya. Makin naik. Tinggal ngalikan pemirsa itu. Ya alhamdulillah, tanpa subscriber, tanpa penonton aku nggak akan begini. Jadi semua itu hanya titipan. Gimana caranya kita untuk lebih bijak, untuk lebih bisa memanfaatkan, gimana caranya momen-momen bisa menghubung banyak orang. Jadi jangan menjadikan suatu itu lebih angkuh atau gimana. Jadi tetap rendah hati. Kalau ada orang lain yang pengen jadi YouTuber atau kita rangkul, karena mengingat kita ini dulu dari nol. Usahanya dari nol. Jadi mengingat banyak orang yang mau merangkak jadi YouTuber. Kasihan kalau kita nggak bantu. Sebisa mungkin aku akan bantu. Jadi aku nggak pengen merasakan teman-teman yang pernah merasakan itu lebih enak kita bantu gitu loh. Jadi semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak rezeki yang kita. Amin. Gitu. Mikirku gitu. Cerita Mas Yusuf ini sangat menginspirasi. Memang benar. Selama ini banyak channel-channel yang pemula yang digendong sama channel besar. 300.000 subscriber itu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Amin. Ada contohnya Mbak Finis Panamera selalu diajak collab dan banyak YouTuber lain. Cak Nario Kuliner, Cak Malikul orang Madura itu nggak tahu siapa itu. Alhamdulillah juga beliau sekarang berkunjung ke Madura silaturahim, mau singgah di gubuk saya di rumah dinas yang tidak karuan. Ada di tengah gunung, di tengah hutan. Kembali lagi ke YouTube Mas Yusuf. Saat membuat konten itu kan ada suka dan duka. Pasti. Suka dukanya itu seperti apa? Semisal apakah semua rumah makan atau warung UMKM yang kita datangi, yang niatan kita itu tulus ingin memprofil, ingin memviralkan atau membuat rumah makan itu semakin rame, tentunya itu nggak semuanya welcome. Benar, itu pernah nggak menjumpai ketika mau review ditolak? Ya pasti pernah. Memang mungkin aku yang kurang sopan, memang mungkin kata-kataku yang kurang bisa membuat
penjual itu percaya bisa. Jadi kita nggak bisa memvonis oh ini nggak boleh ya, kita mungkin kurang sopan atau mungkin kurang yang membuat penjual itu percaya. Jadi saya nggak menyalahkan penjualnya, ya mungkin aku aja yang kurang baik untuk mengatakan izin gitu aja. Jadi gini ya sebenarnya Mas ya, suka dukanya YouTuber atau ya di konten kreator tuh banyak banget, cuma itulah banyak sukanya. Enggak, walaupun duka tuh itu bumbunya, kalau nggak gitu nggak akan ada variasi lah. Jadi apalagi gini ya dukanya dulu aja. Iya dukanya dulu ya. Ibaratnya kopi Mas Yusuf, kalau nggak pahit kan nggak enak, kalau manis saja. Dukanya gini, mungkin dukanya itu kayak gini, kita waktu konten ya jauh-jauh ternyata tutup. Wah, kayak kita ke Semarang langsung kecewa itu. Ya memang salah kita nggak planning. Tapi sukanya walaupun kita gagal gitu, kita punya opsi lain lagi. Dan dukanya lagi kayak gini, ini mungkin duka yang paling mendalam menurutku ya. Yang mungkin banyak orang bisa merasakan. Dukanya tuh banyak yang menyepelekan kayak kita seperti konten, mungkin sampai juga merasakan. Iya. YouTuber enak, gratis, oleh duit, gampang ini. Nah itu duka banget. Komennya netizen melecehkan itu. Aku ya nggak masalah itu, memang orang kalau nggak tahu wajar. Padahal mohon maaf ya Mas Yusuf, kita bikin konten itu bukan niat untuk meminta. Kita sudah siap dengan budget yang kita akan buat bayar. Sedangkan kadang-kadang ownernya itu karena terima kasih, mereka menggratiskan. Bener banget. Tadi gini loh, memang kalau orang nggak tahu itu wajar kalau komen jelek-jelek menghina kayak YouTuber gak ngerti masakannya, anggar ngomong ini enak-enak, wajar, nggak apa-apa, itu hak orang-orang. Yang penting kita memberikan yang terbaik, tidak merusak penjual dan tidak sampai melecehkan orang lain. Jadi bebas, itu namanya netizen. Itu tugas sebenarnya, cuma kita tetap harus sabar. Namanya netizen itu, namanya sebagai konten kreator atau itu harus tetap sabar. Dihina apapun tetap sabar. Saranku sih gitu. Jadi itu tugas sebenarnya, cuma kalau kita sering-sering mengalami itu akhirnya awal pasti panas ya dekat awalku ya oleh komen kok gini kok gak ngerti mangan nih, mangan kecapan cap orang semangat gila mangan kecapan sering duka banget di komen. Aku nggak apa-apa ya, mungkin memang gini ya, aku bisa klarifikasi di sini ya. Kalau makan, kalau aku kecapannya lama di komen, kecapan lama durasi bos. Nah, kecapan tak potong, tak dipotong. Kok mangan aku udah dikecapi, udah jelek kok ulo. Beda kita ya, kita memaklumi. Jadi sekarang nggak apa-apa, komen apapun selalu aku terima. Asalkan jangan rasis atau agama dewa nggak mau. Tapi kalau untuk masalah mengenai itu wajar. Sebagus-bagusnya konten pasti ada namanya itu hater, nggak apa-apa. Ini memang suasananya di kafe ya, di maklum ya. Iya. Suara agak berisik. Jadi wajar. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Malikul yang udah welcome banget ya. Aku datangi bersama Cak Naryo dan juga temanku Mas Bejo, Kulineran Jawa. Untuk 4 hari ekspor kuliner di Madura ini. Aku ucapkan terima kasih banyak udah menyambut banget sampai aku bisa ngecamp di rumahnya Mas Malikul Amin. Matur suwun sangat. Sama-sama Mas. Sekelangkong. Belajar bahasa Madura. Sekelangkong. Kalau kita nurutin netizen ya gak ada habisnya Mas. Kecuali kita nyelam ke laut terus mati, itu mungkin gak dikomentari. Bahkan mungkin ketika kita nyelam dan mati pun masih dikomentari. Bener banget. Hidup enak kok pilih mati. Memang itu gini, itu mungkin awal aku teguran awal untuk gini, kalau YouTuber baru mungkin komen nggak mungkin banyak, paling teman-teman gitu. Kalau udah banyak viewernya itu komen wah itu barang kalir, itu mungkin aku awal kaget Mas, sampai keluarga aku komen nggak apa-apa, namanya orang nggak tahu, nama orang nggak suka wajar. Tapi sekarang komen bagus jelek wajar, jadi coba tetap sabar, tetap konsisten, jangan pernah terpengaruh dengan komentar. Dan kadang-kadang itu persaingan antar pengusaha, antar pengelola warung, itu juga kadang-kadang jelek-jelekan. Saya pernah itu, Mas, makanan nggak enak kok. Bilang enak. Kok jadi konten kreator itu yang jujur. Kalau nggak enak, bilang nggak enak, jangan menipu lah gitu. Gini, kalau untuk masalah enak gak enak itu relatif karena setiap orang punya selera masing-masing. Lidah itu beda-beda Mas. Sampai ngomong enak durung kalah nang aku. Bahkan sebaliknya, jadi janganlah menghujat apalagi untuk menghina masakan orang, itu nggak boleh.
Kalau memang nggak enak ya tutup jual aja. Jadi baik orangnya tuh ditegur di belakang, Pak ini kurang asin, Pak ini kurang di belakang. Jadi jangan sampai di depan kamera. Jadi kita juga menghormati yang berjual, dan semoga penjualan kita lihat bisa makin berkembang dan bisa makin barokah untuk jualannya. Gitu, prinsipku gitu, Mas Malikul. Yang jelas seperti Mas Yusuf ini penuh pahala. Pahala. Banyak nolong orang, nolong UMKM yang benar, sedang merintis usaha, nolong konten kreator yang masih pemula, jadi motivator. Saya sendiri jujur kaget ketika ini cerita ke Mas Yusuf ya. Mas Yusuf sendiri itu bagi saya motivator bagi saya. Karena saya memang benar-benar pemula di channel kuliner di Cak Malikul. Beliau sedikit bisiki saya terkait gaji beliau. Saya bilang wow, wow itu. Ternyata ya usaha tidak mengkhianati hasil. Benar banget. Luar biasa perjuangannya. Cerita yang cukup inspiratif dan sangat luar biasa dari Mas Yusuf pada channel. Ternyata membangun channel itu tidak semudah membalik tangan. Ada proses yang cukup panjang sekali. Dan prinsip dari Mas Yusuf ini patut kita tiru. Lebih baik menjadi bos untuk diri sendiri daripada menjadi jongos tapi kita kerja untuk orang lain. Jadi anak buah. Sangat luar biasa cerita dari Mas Yusuf pada channel, sangat menginspirasi. Kalau bisa saya memberikan sebuah konklusi, prinsip Mas Yusuf ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi konten kreator pemula. Lebih baik kita menjadi bos untuk diri kita sendiri daripada kita gaji besar tapi kita jadi jongos untuk orang lain. Mungkin demikian Mas Yusuf. Iya benar banget. Jadi gini, menurutku ya kalau bisa buat anak-anak muda, memang awalnya kita kerja ikut orang dulu wajar. Kita mengambil ilmu dan mencari informasi apakah ada kerjaan yang cocok, dan juga pertama nabung dulu mungkin untuk usaha lain. Tapi buat kalian atau adik-adik yang nonton video ini atau mas-masnya, kalau pengen jadi YouTuber, monggo, insya Allah aku bisa bantu untuk membangun channel dari nol. Aku bisa akan bantu semuanya tanpa ada biaya apapun selagi aku ada waktu. Dan yang kedua, jangan pernah putus asa jika mengerjakan sesuatu. Tetap fokus, dan yang paling penting, jika kita berada di atas, jangan pernah sombong. Tetap rendah hati, tetap memberikan ilmu-ilmunya ke adik-adiknya, itu lebih akan melancarkan rezeki kita. Jadi itu aja yang aku bisa katakan untuk acara hari ini, Mas. Terima kasih banyak Mas Yusuf atas waktunya, closing opinion yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di konten saya berikutnya, konten edukasi seni budaya dan pariwisata di channel YouTube Malikul Amin. Bagi pemirsa jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share yang jauh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.